Dia liburan ke Bali sambil berdagang bawa emas dompetnya. Dan gua baru tahu bahwa di tambang itu eksekutifnya juga ada perempuan. Lihat deh. Ih kak, Julia kok dompet tamang ini? Rupa so viral dia Kang. Iyo, tada lihat lalu le, banyak orang tuh dari post repost DP post ini. Sahabat Toka, penasaran? Hari ini Toka Podcast kita kedatangan tamu spesial, orang teman dekat yang orang tahu bersama di beberapa minggu lalu sempat viral, sempat gemar karena dengan udah pada teman tulis. Penasaran? Sahabat orang tamu, Natasha Lumenta. Orang biasa sakrab, apa akrab dengan Tasya. Hai Tasya, Kak Michelle. apa kabar siang hari ini? Baik. Oke, pasti banyak yang penasaran di siang hari ini. Kita tanpa dulu. Siap Tasya? Siap. 1, 2, 3. Ya sahabat Toka, sekarang torang so ada di lantai 2 kantor PT MSM TTN Arci Indonesia yang ada di Manado. Kalau tadi so bilang di awal, torang tamu spesial di siang hari ini adalah Tasya. Sekarang torang mau tanya dulu, Tasya kau so berapa lama di MSM TTN? Kita di MSM TTN kebetulan semua 10 tahun Kak. Selama Bulan Juli. Duh, semua dapat. Sama ada Mas. Pertama kali di MSM TTN itu apa posisinya? Pertama kali di MSM TTN itu kalau enggak salah, apa ya? Di bagian GA Travel. Di bagian GA. Oh, bos Malvin. Iya, Malvin. Jadi awal-awal karir di MSM TTN di GA itu perasaannya bagaimana? Saat itu suasana kerjanya atau boleh cerita sedikit tentang bos? Oh, boleh dong. Jadi pertama kali kita masuk di MSM TTN itu bulan Juli tahun 2013. 2013. Pas tamat dari Unclub bulan Mei. Pertama kita nggak pernah tahu ada ini MSM TTN. Maksudnya nggak pernah tahu ada tambang di Sulut, di Manado gitu kan. Tiba-tiba bulan Juli itu ditelepon sama HR-nya MSM. Terus tiba-tiba tawarin mau nggak kerja di MSM TTN. Terus kita tanya itu apa? Oh itu ternyata perusahaan tambang yang ada di Likupang. Jujur kita baru tahu. Tapi kita sama sekali nggak pernah masukin CV, nggak pernah kasih lamaran pekerjaan. Terus pas tanya ke HR-nya, tahu dari mana? Maksudnya kita kan nggak kasih masuk lamaran CV. Nah ternyata mereka tuh hubungin Unclub di kampus-kampus. Lalu direkomendasikan. Iya betul. Okay. Kebetulan waktu itu di GA kalau nggak salah itu Kak Malvin lagi mau cari yang sekretaris, lulusan sekretaris Unclub. Nah kebetulan waktu itu pas di Unclub kita itu mungkin karena waktu itu jadi senat, jadi mungkin dosen-dosen mungkin kenal, jadi pas itu karena pas terlibat juga, di organisasi juga. Karena terlibat di organisasi, jadi langsung direkomendasikan, akhirnya ditelepon. Akhirnya kita pikir-pikir, terus yang di Halmahera juga udah dipanggil. Tapi karena kita pikir-pikir, gimana Kang? Kalau yang di Halmahera kan kita sudah tahu. Nah yang di MSM kan kita nggak tahu ini apaan nih, apa, maksudnya perusahaan tambang apa. Padahal kita orang sini nggak tahu tentang MSM TTN. Tapi akhirnya karena kita pikir supaya dekat dengan keluarga juga, ya sudah kita coba yang di sini. Sampai sekarang nggak pernah move on. Makanya so kena di hati kan. Iya. Luar biasa sekali. Waktu masih di GA ada susah senangnya nggak nih? Oh ada dong. Tetap kan di mana-mana di setiap pekerjaan ada susah senang. Waktu itu kita awalnya kan di bawahnya Viani. Iya. Sama-sama Viani kita dulu masuk situ. Nah awal-awal masuk kan namanya fresh graduate. Terus kan sama senior-senior, jadi kan masih takut-takut, apalagi kan baru dengar juga perusahaan tambang gitu. Tapi ini karena rekan kerja mendukung. Tapi karena rekan kerja mendukung, terus selalu support, jadi kasih belajar juga, jadinya kita jadi bisa gitu. Jadi ada rasa kekeluargaan lah ya. Iya betul, karena di MSM itu emang selama yang kita rasa sih rasa kekeluargaannya tuh sangat kencang.
sangat dapat gitu loh. Bahkan tadi bos Malvin Kak. Jadi karena kebetulan juga sama-sama dari Unklub tapi nggak baku kenal juga dengan Kak Malvin. Nah kebetulan waktu itu kita juga pas hire ada sama 3 orang saingan. Puji Tuhan yang terpilih kayak Miss Indonesia. Gitu. Jadi pas tahun kedua atau tahun ketiga kita dipindah ke bagian camp officer. Oh iya betul yang urus-urus camp ya. Ya urus-urus camp, orang-orang pemakang, petidor. Luar biasa. Kayak urus. So tak biasa memang urus-urus orang kan. Iya, tak biasa urus sampai orang sekarang. Tapi ada perbedaan nggak dengan posisi yang sekarang dengan posisi yang sebelumnya untuk suasana kerjanya? Oh iya, jelas ada perbedaan. Karena kan dulu kan waktu di site kita kan ditambang. Jadi maksudnya yang kita lihat cuman kayak pertambangan, orang-orang di lapangan. Terus kita juga pergi subuh, pulang malam. Oh betul. Ya kan? Pergi jam 5:30 atau jam 6 kalau nggak salah, so mesti ada di Tikala buat naik bus. Pulang so malam. Jadi kadang so nggak bisa mau ke mall atau apa. So ada waktu refreshing. Mar tetap enjoy. Karena kuncinya kan orang mesti enjoy dan selalu bersyukur karena kalau orang bersungut-sungut nanti mau jadi beban sendiri kan. Jadi dimanapun posisi Tasya berada, dia tetap bisa bersyukur. Itu kuncinya Kang. Mar tetap bekerja dari hati. Iya, dan paling penting itu kita bekerja dari hati. Kalau yang sekarang nih, posisi yang sekarang, boleh diinfo-info. Perasaannya gimana? Jadi, kita cerita dulu nih awal mula kita bisa pindah di Jakarta. Itu betul. Bagaimana pada saat itu bisa sampai ke Jakarta? Jadi itu tahun 2019. Terus kan kebetulan waktu itu kan suami emang ada rencana mau nambah sekolah di Jakarta kan. Nah terus setelah kita pikir-pikir bisa nggak ya mau pindah. Terus kebetulan katanya di Jakarta lagi mau cari sekretaris direksi. Memang kita kan sekolahnya backgroundnya emang sekretaris, maksudnya sekolah jurusan sekretaris. Tapi selama di Toka memang bukan jadi sekretaris. Jadi emang pengalamannya juga nggak ada sebenarnya jadi sekretaris. Tapi kan karena latar belakang dan maksudnya kuliahnya sekretaris, jadi ada lah, masih ingat lah. Terus waktu itu kan kebetulan mau jadi direksi buat 4 orang direksi. Jadi semua board. Jadi ada 4 board, 2 expat sama 2 Indonesia. Ya jujur pertama kali deg-degan. Kita pikir-pikir, aduh bisa ndak secara kan kita kan sudah terbiasa di site juga, udah so lama di site. Tiba-tiba mau dipindah di kota besar, bos 4, dan pastinya adalah orang-orang udah bilang ke kita, yakin? Mana mau yakin mau kerja di sana gitu kan? Di sana kan begini begitu. Aduh nanti kan bos 4. Muncul cerita-cerita. Mana sanggup ndak ngapain bos 4, apalagi di Jakarta lo direksi pasti kan sibuk jadwalnya kan harus mau urus pada orang. Aduh gimana kan, kebetulan juga itu kita belum lama merit. Tapi setelah kita pikir-pikir dan terutama ya berdoa sama Tuhan, tanya tuh ke Tuhan gimana ya. Kalau Tuhan menghendaki kita pindah, maksudnya kalau misalnya jalannya mulus kita pindah. Tapi ya puji Tuhan jalannya mulus, akhirnya kita memutuskan buat ngambil kerjaan itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang ya berjalan dengan baik gitu. Karena kalau sebelumnya itu menyatukan beberapa kepala untuk di camp, untuk GA, sekarang 4 kepala nih. Apa bedanya nih? Sekarang tinggal 1, dulu 4. Oh iya betul, sekarang tinggal 1. Dulu kan 4, jadi kan ya namanya ada 4 orang, 4 kepala dan berbeda karakter. Otomatis kan kita juga harus nggak bisa sesama ini. Oh yang bapak yang ini begini, yang ya kita harus coba belajar tahu tentang karakter mereka dan berusaha untuk melakukan yang terbaik apa yang mereka inginkan. Misalnya yang paling parah tuh misalnya kan bos yang satu lagi meeting, terus kita disuruh join meeting misalnya, terus bos yang satu lagi perlu, dia udah suruh kita secepatnya ngelakuin kerjaan itu. Jadi kan aduh gimana caranya buat bisa bagi waktu itu, bisa kayak atur waktu, manage semuanya ya, biar nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang merasa kok dia pilih kasih atau dia kok cuman lebih ke yang satu kok enggak gitu. Apalagi kan yang 2 expat, jadi jelas beda culture-nya sama kita. Jadi kita juga harus berusaha bagaimana supaya ya semua nyaman gitu loh.
Iya betul. Tapi akhirnya di tahun 2020 pas Pak Rudi jadi CEO, kita diangkat jadi eksekutif sekretaris yang khusus untuk Pak Rudi sendiri gitu. Jadi yang lain sudah ada sekretaris sendiri juga. Maksudnya yang board yang lain ada satu sekretaris, jadi kita khusus buat handle CEO. Oke. Ada tantangan tersendiri nggak nih? Karena sekarang kan fokus di satu orang nih, CEO. Pasti jadwalnya juga padat sekali. Iya betul. Itu ada tantangannya nggak? Oh iya, karena kan mungkin orang-orang berpikir tinggal satu, maksudnya kan waktu itu kan 4, ini kan tinggal 1. Tapi justru waktu 4 mungkin kerjaannya lebih sedikit karena karena yang satu kan mungkin berpikir mungkin Tasya lagi disuruh yang ini, jadi pada gitu. Saling nggak enakan mau minta tolong karena betul. Mungkin taktiknya jago juga nih. Jadi mungkin mungkin dia udah sibuk dengan bos, mungkin yang satu udah suruh. Tapi kan yang ini kan kita memang fokus. Memang fokus pas satu orang, jadinya dia tahu apa yang kita kerjakan. Jadi ya otomatis dari pagi kan harus ikut meetingnya Pak Rudi semua, harus ngatur agendanya, harus prepare buat Bapak gitu-gitu. Jadi kita juga harus memastikan kesehatan gitu kan, bukan cuma sekedar melakukan administrasi, tapi kita juga berusaha buat bagaimana buat kita bos itu nyaman, senang, dan maksudnya dia juga di tengah-tengah banyaknya tantangan dan kesibukan di Archie, Pak Rudi juga bisa nyaman dan bisa enjoy sehingga dia nggak stres dan bisa memimpin perusahaan ini dengan baik gitu. Betul, luar biasa sekali. Tapi kan ya orang-orang nih sering lihatnya, wah jadi Tasya nih enak banget nih, cuma urus satu orang, tapi ternyata tantangannya banyak, bukan cuma pekerjaan, bahkan sampai kesehatan, kenyamanannya itu juga harus torang manage. Sebenarnya dimanapun torang pe posisi, yang penting torang tahu di mana torang pe pekerjaan dan tanggung jawab, plus torang juga bekerja dengan hati, dengan tulus, makanya torang bisa mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang torang lakukan. By the way, kan kalau kita tahu CEO, pekerjaannya itu berat. Kalau tadi dibilang ketemu dengan klien, itu bisa sampai Sabtu Minggu? Oh enggak, karena Pak Rudi itu orangnya family man. Jadi Sabtu Minggu itu khusus buat keluarga. Dia enggak bisa hari Sabtu Minggu itu, pokoknya Pak Rudi enggak mau, bukan enggak mau kerja, mungkin kerja tapi di rumah, dan benar-benar dia memanfaatkan waktu buat keluarga, istri, anak-anak. Jadi Sabtu Minggu tuh Pak Rudi sangat maksudnya nggak pernah ke kantor lah, kecuali memang ada urgent meeting gitu yang harus. Tapi so far Pak Rudi hari Sabtu Minggu enggak sih. Oh oke. Nah kalau bercerita tentang keluarga nih, kan Tasya jauh nih dari keluarga, orang tua, ataupun kalau sahabat-sahabat di sini. Nah kan lain kali kalau orang bekerja ada dangtu, stres-stres sedikit, mungkin sto nih, ditekan bos. Kunturang mau suka sekali membuat curhat, namanya perempuan tuh. Nah bagaimana tuh Tasya? Jadi ya namanya semua orang di dunia pekerjaan pasti ada plus minus, pasti ada stresnya, apalagi ya tentu kita juga pernah lah stres misalnya di kerjaan kan, karena kadang misalnya Pak Rudi ada meeting dari pagi terus sibuk, apalagi kita misalnya harus kadang kan ya betul juga yang Kak Michelle bilang, sendirian kan, kadang kita mau curhat pas apa takut nanti kan maksudnya kita juga kan harus tahu siapa yang kita curhat, nggak bisa sembarangan, apalagi kita orangnya juga lumayan punya trust issue, jadi kita nggak sembarangan ngomong sama orang, jadi pasti sukanya bercerita dengan suami atau orang tua, tapi kan karena jauh jadinya ya kadang kan, tapi kan walaupun jauh kita bisa kan sekarang udah ada video call setiap saat, boleh video call, boleh cerita. Tetap punya momen romantis nih. Oh iya. Jadi kita tuh pokoknya setiap hari pasti kita harus video call malam, terus misalnya sharing, tadi ada apa, jadi kalau misalnya ada yang nggak enak kita juga suka curhat ke suami, begitu juga dengan dia, jadi supaya nggak bawa-bawa di kerjaan kan. Betul, kadang juga ke orang tua, ke mama gitu, karena memang di Jakarta itu kadang mungkin orang berpikir enak kerja di Jakarta, di kota besar metropolitan, boleh mau pergi mall apa segala macam, tapi ya memang semua ada plus minus. Di Jakarta memang enak, cuma kan apalagi kan di Jakarta terkenal dengan DP kemacetan, otomatis tuh semua orang stres pasti. Betul, harus manage bye-bye itu waktu. Harus manage bye-bye. Jadi kadang kita mau pergi kantor dulu macet, ini jam berapa, nanti terlambat atau apa kan. Ya gimana kita bisa memanage stres itu ya,
kita juga kebetulan di Jakarta tuh punya komunitas gereja gitu kan. Jadi kalau misalnya Luar biasa ya, berarti dari kantor juga ada komunitas pelayanan. iya ya puji Tuhan. Luar biasa sekali. Mar, by the way, mau tanya sedikit boleh? Kita jali-jali ya. So ada apartemen Kang. Marta belum pernah datang. Ya, iya kapan ke Jakarta main-main. Kalau kita lihat di Instagram, udah aja status ada apartemen. Oh, kalau terlihat mahal ini. Apalagi Wah. DP tingkat estetik. Luar biasa sekali. Bagaimana mau atur DP keuangan? Nah, jadi sebenarnya kita kan maksudnya kerja dari tahun berapa ya 2013. Dari 2013 Hampir 10 tahun. hampir 10 tahun. Jadi kita ya batabung nyanda semua duit yang kita dapat itu langsung saya belanja atau hedon Apalagi di segala macam. Jakarta, mall kurang mau pilih. Apalagi di Jakarta kan, terus kita kan pikir-pikir daripada cuma sewa apartemen, lebih baik mungkin kita tambah sedikit so boleh dapat buat apa diri sendiri gitu. Jadi akhirnya waktu itu kita ngobrol sama suami, jadi orang putuskan ya sudah, orang berusaha doi, maksudnya orang coba gimana DP cara. Kita kan juga DP orang nyanda apa ya, kalau misalnya orang Manado bilang, bukan orang Manado bilang sih, ada istilah shopaholic. Nah, kita itu pasti kalau misalnya mau beli sesuatu pasti sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, buat semua sahabat-sahabat Toka juga yang bekerja di site atau di Jakarta atau di Manado, kan kita apalagi kita lihat kan di site itu banyak juga ya, banyak orang-orang muda juga, milenial kan sekarang. Nah, pasti juga kalau anak-anak muda dulu juga kita di umuran 20-an tuh suka pokoknya apa yang baru mungkin mau Apa suka yang beli orang lihat langsung beli. pokoknya kayak lapar mata gitu loh. Padahal kan itu sebenarnya cuman ya bukan cuman sih, maksudnya nanti itu menjadi penyesalan ketika nanti orang lihat Ternyata kan enggak betul-betul orang butuhkan. enggak betul-betul ketika dia udah masuk sama-sama dengan kita, kok dia so ada rumah, dia so bisa beli apartemen atau mobil, kita cuma begini. Bagibah. Jadi maksudnya orang mesti tahu bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Boleh orang mau Beli menyenangkan atau diri apa. sendiri, tapi prioritaskan self reward kalau istilah sekarang. Boleh. Tapi ya kita bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan baik itu, maksudnya mau beli for diri sendiri, boleh sekali, kita juga beli for diri, mungkinnya tapi sesuai dengan kebutuhan, bukan karena orang cuma lapar mata begitu. Oke, luar biasa. Jadi investasi untuk kaum muda itu juga penting. Oh iya, sangat penting. Sangat penting sekali. Nah sekarang Torang mau tanya tentang sesuatu yang sempat booming, sempat kita pe Instagram itu bunyi-bunyi terus. Pas kita buka sampai so jadi titik tuh story di Instagram karena ada satu pertemuan dengan seseorang. Itu bagaimana boleh sampai tabaku dapa dengan Hotman Paris. Oh iya. Jadi ya ini agak lucu juga sih. Karena itu ketemu dengan Pak Hotman Paris itu kebetulan. Oke. Nah, kita kan ada liburan sama teman-teman. Ada beberapa teman di site juga liburan bareng-bareng. Nah, kebetulan orang itu ada ke Atlas. Atlas ini salah satu pemegang sahamnya Pak Hotman Paris. Oke, betul. Nah, pas jam 6 tujuan. Lagi kita lagi sama teman itu lagi lihat-lihat di muka. Kok dia bilang tas Pak Hotman. Hah? Serius? Mana? Itu saya namanya datang. Oh my god. Terus kan pas bapak datang, aduh buset. Semua orang langsung datang Pak beliau foto. Minta foto, langsung excited sekali secara kan seorang pengacara yang terkenal, suka membantu orang, suka baik lah. Nah, akhirnya kita dan teman-teman pun berkeinginan untuk foto bersama. Karena juga kita juga pas itu kepikir. Jadi di awal tahun atau akhir tahun lalu kita kan ada pergi meeting sama Pak Rudi, meeting Lotus Archie. Nah, di meeting itu tuh kebetulan orang itu mau bekerja sama dengan Pak Hotman. Jadi kita mau bekerja sama dengan beliau. Dan ternyata tuh sudah dari setahun yang lalu mereka coba hubungin Pak Hotman itu ketemu, belum direspon karena mungkin kan beliau terlalu sibuk kan, padat pasti. Jadi
mungkin dia belum atau timnya belum balas-balas. Jadi pas waktu itu, aduh gimana ya, kita mau ketemu Pak Hotman tapi belum dibalas-balas. Sudah selesai meeting, ya udah case close, udah nggak ada pembicaraan lagi, tinggal menunggu beliau balas. Karena kan selama ini kan kita juga pakai endorsement artis-artis kan. Iya, betul. Nah kebetulan waktu itu mau kerjasama dengan Bapak Pak Hotman, tapi ya sudah karena nggak direview. Nah pas itu kita sih sebenarnya cuman kayak mau foto, mau senyum Pak Bos, Pak kita ada foto dengan Pak Hotman gitu kan. Ya sudah akhirnya ngantri dong karena kebetulan banyak sekali. Antri Kak. Aduh jadi kan biasanya kan orang Manado tuh suka gengsi gitu. Ya betul. Tapi nggak tahu ya sudahlah kita foto, kebetulan juga orangnya juga ramah sekali. Jadi akhirnya sudah kita orang antri foto. Terus fotonya agak ngeblur, jadi kayak aduh nggak lupa aneh ini ya tapi kan so malu tuh mau datang ulang mau foto ulang. Oh my god bagaimana ini. Ya sudah orang ya sudahlah, banyak juga yang bawa foto jadi ya udah orang mundur aja gitu kan. Mundur habis itu babalia dong orang coba foto-foto dengan bapak. Akhirnya tapi teman satu bilang Syah itu dia tinggal sendiri, kita kok belum mau foto dengan beliau, boleh kok mau foto akang. Iya kebetulan kita punya lagi kabur, tapi bagaimana kita so malu tuh. Tahu juga orang Manado gengsi. Ya sudah akhirnya ya sudah ini orang dekat jodoh sama bapak. Habis itu terus minta foto ulang. Pak boleh foto. Habis itu dia foto, habis itu dia tanya dia tanya siapa kata sampai nama gitu. Bang Natasha kok. Habis itu dia bilang akhirnya besoknya dia ngajakin ngopi gitu. Ngajakin ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya ternyata si Pak Hotman itu kenal baik juga sama ownernya kita. Ownernya Raja Wali Group. Jadi kenal, akhirnya dia tanya, Tasya kerja di mana? Pas yang di Atlas kita bilang, di sini. Punyanya ini ya. Iya. Itu kenal deket sama dia. Iya, akhirnya ngomong-ngomong, ya udah kita nanti ngopi aja besok ngobrol gitu. Luar biasa sekali. Mar, kita ada lihat di Instagram ini. Pak Hotman Paris ada pegang Lotus Archie. Iya. Luar biasa sekali. Kenapa dia boleh sampai pegang Lotus Archie? Jadi kan awalnya kan cuma mau ngobrol aja kan. Jadi sudah orang pergi panggil deh. Jadi orang rame-rame nih ketemu di tempat di beach walk di salah satu tempat ngopi lah. Kok masih ngobrol-ngobrol kerjaan apa, dia juga sharing-sharing tentang pekerjaannya dia, bisnisnya, kebetulan sama teman-teman bisnis juga. Jadi kayak ya udah ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba ya kita kepikiran, maksudnya kan waktu itu kita pernah ikut meeting tapi bos ada kerinduan buat kerjasama sama bapak gitu kan. Jadi kita langsung berpikir mungkin ini suatu kesempatan juga buat kita, siapa tahu kita boleh membantu perusahaan gitu kan. Dengan cara mungkin kita minta tolong Pak Hotman. Jadi tapi kita kan maksudnya waktu itu kan takut juga ya, kalau misalnya dia minta bayar mahal kok kita mau bayar dengan apa. Maksudnya kan kita juga belum tentu Pak Rudi atau Lotus Archie setuju gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba kita minta tolong, tiba-tiba iya dan tiba-tiba ada minta bayaran yang mungkin endorse dan mungkin nggak sesuai dengan orang budget gitu. Akhirnya dia tanya kan, itu kamu kerja di bagian pertambangan apa? Jadi kita bilang pertambangan emas. Kebetulan kita ada bawa-bawa itu emas. Ada bawa sekarang ada bawa. Ada bawa. Jadi kita jadi kan terus banyak yang tanya, Tasya ada bawa-bawa itu emas, kenapa nggak sampai bawa-bawa itu emas ke Bali gitu. Jadi, tapi emang kita setiap hari memang kita bawa-bawa itu emas kita punya sendiri. Nah terus kebetulan pas di sana itu kita kan berpikir aduh maksudnya ini kesempatan yang bagus, kalau misalnya kita mau kita mau mencoba buat bertanya, mungkin ini nanti maksudnya kita hilang dari kesempatan. Cuman kan kita pikir setiap pertemuan, setiap apapun itu pasti ada sesuatu yang baik dari situ. Maksudnya ada rencana Tuhan lah begitu kan. Mungkin siapa tahu dengan bertemu dengan dia mungkin kita boleh mempromosikan Lotus Archie sehingga selama ini kita bos kerinduan atau Lotus Archie kerinduan buat kerjasama dengan beliau mungkin bisa terrealisasi gitu kan. Akhirnya kita bilang, Bang boleh minta tolong. Apa? Jadi kita keluar, untungnya kita ada bawa-bawa itu emas. Jadi sampai dia pun bingung, si Pak Hotman bingung, kamu ini ke Bali bawa-bawa emas buat jualan gitu. Terus akhirnya kita
Bawa, ini setiap hari kita bawa juga, Mas nih. Nih, pasti Kak Michelle juga ada kan? Ada. Iya betul. Bentuknya praktis. Kita berpikir kan, maksudnya kita juga sering beli-beli, kita beli-beli dan buat investasi gitu kan. Siapa tahu sewaktu-waktu kita perlu. Kayak waktu itu kan? Terus sini. Terus itu aja. Oke. Nah, kayak waktu itu kan waktu tanggal berapa ya? Orang kan iya, semua udah dapat betul. toh. Udah dapat ini. Nah, waktu itu kan yang waktu udah dapat ini DP harga emas kalau nggak salah baru masih 800-an, sekarang naik. Which is kalau misalnya orang jual, tapi jangan jual soalnya ini Pak maskotnya. Iya betul. Maskotnya MSMTTN. Jadi betul. Sayang sekali kalau misalnya itu dijual. tanda mata. Ini tanda mata bahwa kita pernah bekerja di MSMTTN. Yeah. Jadi jangan jual, Cer. Betul. Kak. Jadi begitu. Jadi akhirnya kita bilang ke Pak Hotman, boleh ndak orang bikin konten? Akhirnya orang bikin konten dadakan, maksudnya itu pun yang video itu tapi teman sendiri. Cuman kayak ya sudah, ayo bikin konten gitu. Dan beliau dengan senang hati juga mau membantu gitu kan. Cuman sampai bikin konten, belum diupload gitu kan. Terus akhirnya kita berpikir bagaimana sih caranya buat, maksudnya salah satu juga gimana kita tuh merasa perusahaan ini milik kita gitu. Maksudnya kita bekerja bukan cuma sekedar bekerja, tapi harus punya pemikiran bahwa ini adalah perusahaan kita, perusahaan di mana kita bekerja, maksudnya kita dikasih makan, kita bisa menikmati kehidupan gitu kan. Jadi kita juga harus sama-sama menjaga, kita sama-sama semua itu ada kesempatan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan begini ya lupakan gengsi gitu kan. Jadi walaupun orang Manado gengsi, puji Tuhan diupload di Instagramnya dia. Iya betul. Dan itulah yang menjadi viral. Luar biasa sekali. Dari Lotus Archie yang bentuknya praktis ini bisa membawa kabar sukacita. Sahabat Tokah, kalau mau kasih hadiah Komang ini berguna sekali. Jadi kalau ada yang mau kasih hadiah ke teman-teman, bentuknya praktis plus investasi, itu bisa melalui Lotus Archie. Tulisannya juga banyak, ada congratulation. Kalau ada yang mau merit sahabat Tokah, nah Boba Temang, kumpul doi, boleh beli Lotus Archie. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Yang tadi Tasya juga bilang, kalau contohnya yang ini Kang, DP emas DP harga sekarang naik. Emas seperti ini harganya selalu naik. Jadi kalau pada saat orang berkesempatan kemanapun dimanapun orang pergi, jangan lupa promosikan torang pe Lotus Archie. Sahabat-sahabat Toka yang masih muda, yang mau ulang tahun anak, pernikahan 5 tahun, 10 tahun, kalau ada besti-besti mau kasih, besti-bestinya Tasya 10 tahun, boleh tambah Tasya pe koleksi. Jadi jangan lupa berinvestasi karena orang harus cintai juga orang pe produk. Yes, pas betul. orang kerja di tambang emas juga menghasilkan Lotus Archie, orang boleh promosikan ke saudara-saudara, babat temang, orang boleh promosikan hadiah ulang tahun for orang pe orang tua, hadiah pernikahan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau boleh, yuk berinvestasi di Lotus Archie. Ternyata kalau orang lihat asik juga nih, kerja sambil bisa promosikan Lotus Archie. Tapi dalam semuanya ini, tantangan-tantangan apa sih yang Tasya dapatin juga dalam dunia pekerjaannya Tasya saat ini? Karena kan tadi juga sempat tanya kan, tantangan gitu kan. Terus apalagi kan maksudnya kayak suka baper gitu kan, kadang apalagi orang sebagai cewek yang boleh mau salah sedikit so baper atau iya, apa betul. Kayak waktu itu kita mau curhat sedikit nih kan, tadi kan Kak Michelle tanya gimana sih tantangannya jadi sekretarisnya CEO gitu kan. Betul. Salah satunya waktu itu ada site visit, Pak Rudi sakit perut, padahal itu salah beliau sendiri. Akhirnya semua orang salah apa kita. Katanya nak bisa urus tapi bos gitu kayak sama kayak salahin, kok ngana nggak bisa take care ke bos, kok nggak bisa, kok bisa sakit gitu loh, padahal kan lah itu kan maksudnya kan itu kan maksudnya Pak Rudi salah sendiri sebenarnya karena dia makan makanan yang tidak
maksudnya yang terlalu pedas begitu sehingga dia sakit. Tapi orang-orang tuh salah apa kita. Itu salah satu tantangan. Jadi bagaimana kita juga supaya kita nak baper, karena kan kalau misalnya kita baper bisa saja kita bilang aduh Pak, semua maraju kayak pas sama orang salah apa kita, padahal bukan kita salah, semua muka bengko, semua apa segala macam. Tapi ya balik lagi ya kita ambil dari sisi positif. Ya mungkin karyawan semuanya juga peduli dan sayang ke bos kita, atasan kita. Mungkin mereka juga tahu karena Pak Rudi juga mungkin banyak sekali pekerjaan, banyak sekali yang harus beliau pikirkan, sehingga mungkin mereka nggak mau Pak Rudi sakit, walaupun akhirnya menyalahkan orang lain. Tapi ya kita nggak maksudnya kita berpikir lagi, ya sudahlah, mungkin kalau di posisi positif mungkin mereka sayang sama Pak Rudi gitu. Jadi ya sudah, kita berusaha lagi. Berarti kedepannya kita mesti lebih strict. Bapak nggak boleh makan yang ini begitu. Kalau misalnya kita cuma mau ikut kita punya perasaan, pasti kan kita maraju, pasti kan kita aduh malas dan mau masa orang-orang bilang begitu, atau nak mungkin apalagi pekerjaan yang sangat padat, meeting dari pagi sampai malam. Kalau misalnya kita cuma mau berpikir egois atau berpikir maraju, kita mungkin nak tahan gitu. Tapi balik lagi kita selalu bekerja dengan hati, selalu berpikir positif, selalu berpikir tentang integritas. Bagaimana kita bagaimana kita menyikapi semua itu dengan positif, bagaimana kita tidak melihat dari sisi negatif, kita selalu bekerja dengan hatinya. Pak Rudi itu kan CEO, dia selalu memikirkan tentang semua, bukan cuma departemen ini, bukan cuma orang ini, dia pikirkan semuanya. Dan selalu juga Pak Rudi suka sharing, maksudnya kan suka sharing ke kita juga, tanya pendapat. Jadi kita juga nggak boleh baper, nggak boleh cuma berpikir diri sendiri, karena apa yang Pak Rudi tanya kalau kita salah jawab mungkin akan merugikan orang lain, mungkin akan membuat merugikan orang lain, nanti mungkin membuat sesuatu yang tidak baik. Jadi kita juga berpikir bagaimana caranya kita merespon apa yang beliau tanyakan atau apa yang beliau kerjakan. Jadi kita juga sudah berusaha buat berpikir juga buat semua, nyandak cuma kita pe diri sendiri, bukan cuma kita pe keegoisan, bukan cuma karena kita pe kebaperan. Jadi kita juga berpikir kita pe bos Kasiang berpikir buat semua, dia selalu mementingkan semua orang, bukan kepentingan diri sendiri gitu. Jadi kita juga terbawa dalam suasana itu. Jadi kita juga belajar banyak dari Pak Rudi, bagaimana caranya kita menghargai orang lain, bertanggung jawab dalam pekerjaan, integritas, dan bagaimana kita itu bisa dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Karena kepercayaan itu, integritas itu sangat penting. Walaupun kita sepintar apa gelar kita dokter atau apa, tapi ketika kita tidak mempunyai integritas dan kita tidak mempunyai hati yang tulus, hati yang menyayangi perusahaan yang kita kerjakan dengan tanggung jawab, pasti ya tidak akan, maksudnya kan jadi kita kerjanya cuma ya tunggu disuruh aja. Apalagi kan kita juga misalnya kayak kita kan sekretarisnya CEO, kalau misalnya kita juga egois, kita juga memikirkan diri sendiri, nanti kita pe bos juga kasihan kalau mau ikut kita pe mood. Jadi bagaimana kita juga berusaha menjadi orang yang lebih baik, menjadi selalu juga berpikir juga buat semua orang, berpikir bagaimana caranya buat perusahaan kita semakin berkembang, bagaimana juga supaya kita lebih maju, kita sampai akhirnya punya inisiatif Iyo. Lotus Archie di bawah. Sehingga tapi kita memang bawa di mana-mana kan. Karena kan ini praktis banget. Jadi akhirnya cuma justru jadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan. Di mana-mana kita. Terus kan di situ bukan cuma ada Pak Hotman, ada teman-temannya juga. Jadinya kita juga bisa memperkenalkan ini ke orang lain juga, bukan cuma beliau. Jadi mereka juga jadi tahu ternyata tuh di Indonesia tuh ada perusahaan tambang yang memproduksi logam sendiri gitu. Jadi kita tuh tahu emasnya dari mana. Iya, betul. Jadi kita tuh tahu, oh ini yang kita produksi ini emasnya ya emas yang kita sendiri lihat, yang kita sendiri. Iya betul. Jadi rasa kekeluargaan, kebersamaan itu ada nyata juga dari logam mulia Lotus Archie. Iya. Yang penting tadi betul bekerja dengan hati, dengan tulus, bertanggung jawab, nggak boleh baper, ya bersyukur. Iya betul. Karena bersyukur. kan mungkin kan kadang kita kan berpikir, duh siapa kita berapa lama belum naik gaji, kita juga ada perasaan seperti itu kan dulu. Tapi kita selalu berpikir positif, oh mungkin belum saatnya, mungkin
ada proses, ada suatu pasti ada yang membuat jadi bertumbuh lagi, jadi pribadi yang lebih kuat. Betul. Oke, luar Semua biasa itu ada sekali. proses. Jadi kita tuh harus bersyukur. Jadi Tasya, dari sekian banyak tadi nih yang udah kita obrolkan dan menjawab rasa penasaran sahabat Toka, ada nggak quote untuk kita semua? Kalau quote sih kayaknya semua bisa lihat di Google kan banyak quotes. Tapi kalau dari kita sendiri kita cuman satu aja, ya work with heart. Jadi kita harus bekerja dengan hati yang tulus. Luar biasa sekali. Oke sahabat Toka, bagaimana? Sudah terjawab rasa penasarannya? Kalau tadi torang dapat banyak sekali hal dari wanita karir yang luar biasa ini. Kalau Tasya boleh sukses, boleh sampai meniti karir di Jakarta, dari GA tadi Kang bisa sampai sekarang di sekretaris CEO, berarti torang juga bisa untuk menjadi orang-orang sukses. Dengan poin-poin yang torang dapat tadi, yaitu torang harus bekerja dengan hati yang penuh dengan tulus, hati yang penuh dengan tanggung jawab, dan miliki integritas. Satu hal terakhir, dan jangan lupa semua kesempatan yang ada di depan mata, ambil, singkirkan gengsi. Nah sahabat Toka, sudah penasaran lagi toh tentang torang petaman Tasya? Jadi untuk torang petamu selanjutnya siapa nih sahabat Toka yang teman-teman ingin torang undang di podcast berikutnya? Tulis nama di kolom komentar dan nama terbanyak akan torang undang di Toka Podcast berikutnya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, motivasi, dan banyak hal lainnya. Oke deh sahabat Toka, tetap semangat, Toka safe, yes! Luar biasa sekali Tasya, thank you sudah hadir di Toka Podcast, dan sampai jumpa di Toka Podcast berikutnya. Bye bye.